Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alvinta dengan NPM 225418104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan lahan marginal untuk sektor pertanian. Lahan marginal merupakan lahan yang memiliki kondisi fisik, kimia, dan biologi yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dengan kriteria lahan marginal itu seperti kesuburan tanah yang kurang, tingginya erosi, dan rendahnya ketersediaan air. Lahan marginal di Indonesia contohnya lahan gambut yang memiliki pH rendah dan kurang unsur hara, lahan bebatuan yang sulit untuk mengakomodasi akar tanaman, dan lahan kering yang memiliki ketersediaan air yang rendah. Potensi lahan marginal untuk pertanian. Meskipun lahan marginal memiliki kondisi yang tidak mendukung untuk pertumbuhan tanaman, masih terdapat sumber daya alam di dalamnya seperti tanah, cahaya matahari, dan air. Sumber ini dapat dimanfaatkan dengan teknik yang dapat mengoptimalkan produktivitas pertanian. Topografi lahan marginal umumnya curam dan tidak rata, dapat menyebabkan adanya aliran air yang cepat dan erosi tanah. Ekosistem lahan marginal biasanya terganggu dan tidak seimbang. Ketersediaan tumbuhan invasif dan hama yang berlimpah merupakan masalah umum yang harus diatasi. Teknologi pengembangan lahan marginal itu seperti pengolahan air, pengolahan tanah, pemilihan pemupukan tanaman, pengendalian hama dan penyakit. Pemanfaat teknologi yang tepat guna untuk mengembangkan lahan marginal seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pupuk organik cair, pengolahan air untuk irigasi, dan teknologi budidaya tanaman hortikultura di lingkungan yang terkontrol. Keberlanjutan pengembangan lahan marginal itu penilaiannya ada dari indikator penilaian dan metode evaluasi. Dari indikator penilaian itu meliputi peningkatan jumlah produktivitas pertanian, peningkatan kualitas produksi pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Sedangkan metode evaluasi seperti metode survei, analisis data produktivitas pertanian, analisis data kesejahteraan petani, dan analisis data kemiskinan. Untuk implementasi pengembangan lahan marginal sebagai bagian dari program pembangunan nasional itu memiliki 2 poin. Yang pertama, kebijakan pengembangan pertanian di lingkungan meliputi penggunaan teknologi yang tepat untuk pertanian dan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertani, dan peningkatan produktivitas pertanian. Untuk poin yang kedua, pendukungan kebijakan dari pemerintah setempat itu seperti pengelolaan dana untuk pengembangan pertanian, pelatihan petani dalam penggunaan teknologi yang tepat, dan peningkatan infrastruktur di daerah pertanian. Dampak sosial ekonomi pengembangan lahan marginal itu meliputi peningkatan kesejahteraan petani seperti peningkatan pendapat petani, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan beban kerja fisik petani. Untuk peningkatan tata kelola sumber daya alam, meliputi pengendalian kegiatan pertanian yang dapat merusak lingkungan, pemanfaatan lahan marginal secara berkelanjutan, dan peningkatan kelestarian sumber daya alam. Untuk peningkatan kontribusi pertanian terhadap PDB itu meliputi peningkatan produktivitas petani, peningkatan produktivitas pertanian, dan peningkatan daya saing produk pertanian. Untuk hambatan dalam pengolahan lahan marginal itu meliputi keterbatasannya akses petani terhadap sumber daya alam seperti pupuk, air, benih, alat pertanian dapat menghambat pengembangan lahan marginal. Terus jarak yang jauh antara lahan marginal dengan jaringan pemasaran dapat menyulitkan petani untuk menjual hasil pertanian. Dan keterbatasan akses pada pembelian alat pertanian yang modern dan efisien dapat membatasi produktivitas lahan marginal.
Untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas lahan marginal itu meliputi kemiringan lahan yang curam atau tinggi dapat menyebabkan erosi dan mengurangi kesuburan tanah di lahan marginal. Curah hujan yang rendah dan tidak merata dapat menyebabkan keterbatasan air untuk pertanian, serta masalah utamanya itu adalah kualitas tanah yang buruk atau tidak subur menjadi hambatan utama dalam pengembangan lahan marginal. Untuk tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pengembangan lahan marginal itu meliputi perubahan iklim seperti kenaikan suhu, curah hujan yang tidak stabil, dan kekeringan dapat mempengaruhi produktivitas lahan marginal. Lalu ada peningkatan jumlah hama dan penyakit tanaman akibat perubahan iklim dapat menyulitkan petani dalam menjaga produktivitas lahan marginal. Dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dapat memperburuk keadaan lahan marginal pesisir. Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat petani itu ada perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat petani dapat mengubah pola pikir dan praktik pertanian tradisional yang dapat mempengaruhi pengolahan lahan marginal, peningkatan urbanisasi, dan migrasi petani dari lahan marginal ke perkotaan dapat mengurangi jumlah petani yang dapat mengolah lahan marginal. Penurunan minat generasi muda dalam mengolah lahan marginal dapat mengancam keberlanjutan pengolahan lahan ini. Strategi pengembangan lahan marginal yang berkelanjutan itu meliputi pemberdayaan petani dalam pengolahan lahan marginal, seperti peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan marginal, memberikan pelatihan pada petani mengenai teknik pengolahan lahan berkelanjutan, mengajarkan petani tentang penggunaan teknologi pertanian modern yang sesuai dengan kondisi lahan marginal, serta pembangunan kelompok tani. Mendorong petani untuk membentuk kelompok tani yang saling mendukung, mengembangkan program pengembangan kelompok tani dengan pendekatan berkelanjutan, dan memberikan bantuan teknik dan finansial kepada kelompok tani dalam pengembangan lahan marginal. Pengembangan model pendidikan lahan bagi masyarakat pertanian itu meliputi pelatihan teknologi pertanian berkelanjutan dan pendidikan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam. Meliputi pemberian pelatihan kepada petani mengenai teknologi pertanian berkelanjutan, mengajarkan petani tentang penggunaan pupuk organik dan pestisida alami, pengembangan program pelatihan yang berkaitan dengan pengolahan air dan tanah yang berkelanjutan, untuk mengedukasi masyarakat pertanian mengenai pentingnya konservasi sumber daya alam, memberikan pemahaman pada masyarakat pertanian tentang dampak negatif dari penggunaan bahan kimia secara berlebihan, dan mengembangkan program pendidikan yang mempromosikan pengolahan lahan yang ramah lingkungan. Untuk mengembangkan metode bisnis pertanian dengan pendekatan berkelanjutan, itu ada implementasi prinsip ekonomi berkelanjutan, kemitraan dengan perusahaan untuk pemasaran hasil pertanian berkelanjutan, dan penerapan pemodalan bisnis inovatif dan berkelanjutan. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video